Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan anggota kelompok saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan fungsi data, perbedaan data, informasi dan pengetahuan, metode pengumpulan data, sumber data, dan wisdom hierarki atau DIKW. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Selain itu, data memiliki beragam fungsi lainnya. Berikut ini beberapa fungsi data yang perlu diketahui. Yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Dan yang kedua adalah perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Data merupakan bahan mentah dari informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Dan pengetahuan adalah pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Dan yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan studio dokumen. Dan yang keempat adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Dan yang terakhir, hierarki DIKW sering pula disebut sebagai hierarki pengetahuan atau hierarki informasi, atau lebih umum sebagai piramida pengetahuan. Istilah kecerdasan perlu ditambahkan sebagai unit analisis dalam hierarki DIKW karena kecerdasan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.